Mengapa seseorang melakukan locking itu didasari karena sebuah kepanikan dan kesalahan trader pada umumnya. Profitnya posisi sell yang tengah di locking, dia menganggap itu adalah keuntungan. Ini yang keliru. Membuka account trading, jangan pernah masuk dengan nilai minimum. Anda harus masuk berdasarkan kebutuhan Anda. Karena dengan nilai minimum, ruang gerak Anda akan terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang teka-teki ya daripada locking itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, kita sudah sama-sama tahu, terutama bagi Anda yang memang sudah melakukan trading ya, ada 4 risk management yang sangat kita kenal. Yang pertama itu adalah cut loss, yang kedua itu adalah cut and switch, yang ketiga adalah averaging, dan yang keempat adalah locking. Tetapi ini locking satu risk management yang sangat unik, akan tetapi yang jadi masalah adalah cara melepasnya, Pak. Karena tidak sedikit orang mencoba untuk melepas lockingan, ternyata malah semakin rugi gitu ya. Artinya jarak posisi buy dan sell yang ada malah semakin lebar. Ini yang harus bisa kita antisipasi, dan di kesempatan hari ini saya akan membuka bagi Anda bagaimana teka-teki ini bisa kita pecahkan termasuk strateginya. Oke, ada satu hal yang ingin saya berikan dalam tanda kutip PR ya bagi Bapak Ibu semua, bagaimana caranya kita untuk mengetahui daripada range market itu sendiri. Bagi Anda sebagai seorang trader, tentu Anda harus mengetahui range dari masing-masing instrumen atau pair yang Anda gunakan. Nah, untuk mengetahui berapa range-nya, tentu Anda tinggal membuka yang namanya Market Watch ya. Di Market Watch ini Anda cukup menghitung itu nilai tertinggi yang terjadi pada hari tersebut ya, high levelnya. Di sana Anda kurangi low levelnya. Ya, jadi dalam satu hari itu berapa range yang terjadi pada instrumen yang kita transaksikan. Apa PR yang harus Bapak Ibu kerjakan? Dan kebetulan besok adalah weekend ya, jadi ada waktu bagi Bapak Ibu untuk mencoba menghitung. Silahkan Anda pilih yang pertama adalah pair-nya dulu. Di mana Anda biasa bertransaksi. Kalau Anda biasa bertransaksi di emas, silahkan buka XAU USD, begitupun sebaliknya. Kalau Anda suka dengan mata uang di euro, pound sterling, silahkan buka di instrumen masing-masing. Lalu kemudian Anda perhatikan pada time frame 1 jam. Ya, Anda buka 1 jam. Nah, ini langkah keduanya. Di time frame 1 jam, lihat dari tanggal 1. Ya. Jadi tanggal 1, kemudian masuk ke tanggal 2, Anda hitung high dikurangi low, lalu kemudian tanggal 3, dan seterusnya sampai dengan akhir bulan. Ya, Anda tinggal mengurangi nilai tertinggi pada tanggal 1 dikurangi nilai terendah tanggal 1.
lalu kemudian nilai tertinggi di tanggal 2 Anda kurangi dengan nilai terendah di tanggal 2, terus lakukan sampai akhir bulan. Ya, ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang trader. Lalu kemudian Anda tinggal jumlahkan nilai tersebut, lalu dibagi dengan jumlah hari pada bulan tersebut. Maka dengan sangat mudah Anda dapat mengetahui berapa nilai range rata-rata dalam 24 jam. Kita ambil contoh, untuk pergerakan emas itu berada pada range 30 sampai dengan 40 poin dalam 24 jam. Lalu kemudian seperti halnya Euro USD ya, itu yang dulu 150 bahkan sampai 200 poin, sekarang itu hanya 70 sampai dengan 80 poin saja dalam 24 jam. Jadi Bapak dan Ibu wajib mengetahui berapa rata-rata range yang terjadi dalam 24 jam. Baik, lalu kemudian apa kaitannya hal ini dengan masalah teka-teki daripada locking itu sendiri? Mengapa seseorang melakukan locking itu didasari karena sebuah kepanikan. Dia beli tetapi harga turun, atau sebaliknya dia jual tetapi harga malah naik. Lalu kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, kecukupan modal ya, artinya capital yang ada pada akun itu tidak mencukupi. Artinya Anda mencoba masuk dengan nilai minimal, lalu kemudian baru harga terseret sedikit, di sana sudah begitu terasa pengaruhnya terhadap akun Anda. Maka dari video-video yang pernah saya sampaikan sebelumnya kepada Anda semua di Rahasia Keuntungan, pada saat kita membuka account trading, jangan pernah masuk dengan nilai minimum. Anda harus masuk berdasarkan kebutuhan Anda. Karena dengan nilai minimum, ruang gerak Anda akan terbatas. Terkait dengan masalah locking ini, Bapak dan Ibu, lalu kemudian penjelasannya dengan masalah range tadi, misalnya Anda di sini melakukan sell, nah di sini, Anda melakukan sell, lalu kemudian ternyata harga bergerak ke atas, lalu seseorang itu locking. Saran saya, Bapak dan Ibu, sebelum Anda melakukan locking, tengoklah terlebih dahulu range yang ada pada menu Market Watch ini. Apakah menu itu range-nya sudah memenuhi kaidah yang terjadi pada hari tersebut? Kita ambil contoh. Pada pergerakan emas XAU USD, itu rata-rata pergerakannya itu adalah 30 sampai dengan 40 poin dalam satu hari, satu malam. Anggap saja ketika Anda melakukan sell ya, lalu kemudian pergerakan harganya terus naik, terus naik, terus naik, tetapi apabila Anda hitung dalam satu hari, satu malam, ternyata sudah memenuhi nilai range-nya. Pada satu hari tersebut, sangat disarankan lebih baik Anda tahan posisi. Artinya jangan terburu-buru untuk melakukan locking. Ya, karena tidak sedikit Bapak dan Ibu, ketika seseorang sudah melakukan locking, harga malah kembali berbalik ke bawah. Ya, dan itu artinya Anda membutuhkan waktu untuk melepasnya kembali. Jadi Bapak dan Ibu betul-betul harus memperhatikan berapa range dalam 24 jam dan ini adalah PR bagi Anda untuk menghitung range dari masing-masing instrumen yang akan Anda transaksikan. Ya, baik. Kalau berbicara locking Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita untuk melepas daripada lockingan tersebut? Yang pertama, untuk melepasnya itu dengan cara akselerasi ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, anggap saja ketika Anda melakukan sell di sini ya. Ini saya tulis saja
perumpamaan ya angkanya. Oke, saya tulis di sini umpamanya ini adalah nilainya 1795,00 ya. Anggap saja Anda melakukan sell di 1795, lalu kemudian ini posisi buy-nya itu di 1800 ya, artinya berjarak 5 poin. Nah, seperti ini. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu, anggap saja di area yang saya berikan arsir, ini adalah running price-nya. Ya, ini adalah harga yang sedang bergerak saat ini. Oke, ini adalah harga saat ini. Dari kondisi ini, apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Maka sudah bisa kita sama-sama lihat bahwa posisi beli kita di 1800 ini pasti sedang minus. 1795, posisi sell kita pasti sedang profit ya. Oke, saya coba ambil garis seperti ini. Ini posisi sell-nya. Saya ubah warnanya supaya bisa dibedakan. Ini adalah posisi sell-nya. Lalu kemudian ini adalah posisi belinya. Nah, ini posisi belinya sampai menuju ke running price ya, harga yang saat ini sedang berjalan. Posisi beli jelas dalam keadaan minus, posisi sell jelas dalam keadaan profit. Dan kesalahan trader pada umumnya Bapak dan Ibu, profitnya posisi sell yang tengah di locking, dia menganggap itu adalah keuntungan. Ini yang keliru. Ya, Anda memang bisa lihat di sini, sell di 1795, lalu harga saat ini berada di bawah. Banyak sekali trader yang akan melihat bahwa sell-nya dalam posisi biru dan inilah keuntungan yang bisa diambil dan itu kesalahan besar. Karena yang dikatakan profit Bapak dan Ibu, apabila ada posisi sell tetapi buy-nya tidak ada. Nah, itu baru profit sesungguhnya. Tetapi kalau misalnya Anda memiliki posisi sell, lalu kemudian memiliki posisi buy, dan harga saat ini berada di bawah, keuntungan atau nilai biru pada posisi sell itu bukanlah keuntungan Bapak dan Ibu. Jadi disinilah banyak sekali orang yang terjebak. Hal yang perlu Bapak Ibu lakukan justru adalah menghitung jarak antara beli dan jual. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu, ini yang harus kita jadikan konsentrasi. Jarak antara harga beli dan harga jualnya ya. Nah ini. Kalau dilihat dari contoh di sini, ini berarti jaraknya minus 5 poin. Ini yang harus Bapak Ibu perhatikan pada saat memiliki lockingan ya. Apakah lockingan itu satu pasang, dua pasang, atau bahkan sampai 10 pasang sekalipun, yang tetap harus menjadi fokus bagi Anda semua adalah jaraknya. Ya. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita melepasnya. Yang pertama adalah dilakukan secara akselerasi. Akselerasi ini metode yang sangat umum dan selalu diinginkan oleh para trader ya. Kita ambil contoh seperti ini Bapak dan Ibu. Ini adalah posisi sell-nya. Lalu kemudian ini adalah posisi buy-nya ya. Nah, ini posisi buy. Oke. Dan ini jaraknya adalah 5 poin tadi ya.
Ketika harga sudah mencoba mendekati area sell-nya seperti ini, maka yang paling benar adalah Anda membuangnya dalam jarak dekat. Ketika Anda bertanya, "Pak, apakah saya boleh membuang sell saat ini?" Yang harus menjadi catatan adalah posisi sell Anda dalam lockingan ataupun buy yang dalam lockingan yang sedang profit itu bukan profit Bapak dan Ibu, ya. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi ketika Anda mau melepas saat ini, apakah boleh? Kalau ditanya boleh dan tidak, jawabannya boleh. Tetapi apa yang terjadi ketika posisi sell yang profit ini dilepas, ternyata harga semakin menukik ke bawah. Maka jarak posisi buy yang tadinya minusnya dari posisi beli sampai running price, dia akan semakin panjang dan semakin dalam, dan ini akan mempengaruhi psikologi trader. Jadi Bapak dan Ibu, dalam kondisi akselerasi, bagaimana cara kita untuk melepasnya, perhatikan oleh Bapak dan Ibu di sini. Ketika dia sudah mendekati area 1795, Bapak harus berhitung di 1794. Jadi minimal 1 poin ya untuk Anda lepas. 1794 Bapak dan Ibu untuk mengamankan atau ingin mendapatkan posisi genap, maka Anda bisa tambahkan dengan spread-nya ya. Spread yang berlaku di TPFX itu adalah 3,35 ya untuk XAU USD, maka Anda bisa lepas di 1794,35. Seperti itu. Begitupun posisi sebaliknya, kalau ternyata harga berada dari atas, Anda pun bisa melepasnya di 1801. Lalu ditambahkan dengan spread-nya ya. Jadi Anda lepas di 1801,35. Di sana Anda lepas sambil mengantongi keuntungan, lalu tentunya diharapkan harga tersebut bergerak mengejar kepada posisi yang selanjutnya. Secara umum Bapak dan Ibu, dalam posisi locking seperti ini, ketika kita mengambil jarak yang dekat, ada kemungkinan dia mengejar ke posisi yang satunya itu akan jauh lebih cepat. Berbeda halnya ketika Anda melepas di area bawah sini. Anda mencoba untuk close position, untuk sell posisi, dan dia harus mengejar ke area buy, ini terlalu memakan waktu dan ini beresiko. Ya, dikhawatirkan tidak sempat terkejar. Jadi ini adalah cara kita bagaimana untuk melepaskan lockingan dengan metode accelerate ya, dengan metode akselerasi. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat di metode yang kedua. Ini adalah yang disebut dengan ignoring ya. Jadi ignore itu artinya seperti kita sedang mengabaikan. Banyak trader yang terganggu secara psikologi karena dia terus-menerus setiap hari melihat posisi lockingannya. Seorang profesional trader, dia mampu untuk memilah. Dia tahu kapan dia harus mengantisipasi posisi lockingannya, kapan dia harus mengabaikan sementara posisi lockingannya. Jadi Bapak dan Ibu, pada saat Anda melihat di kasus yang seperti yang saya contohkan di sini, apabila seseorang sedang jual di 1795, lalu kemudian beli di 1800 dan ternyata harga ke bawah, running price-nya ada di sini, seperti ini, maka seorang trader terkadang perlu untuk mengabaikan sementara, ignoring.
mengabaikan bahwa dia punya lockingan. Bagaimana caranya? Tentu tinggal menghitung saja berapa posisi lockingan, berapa jarak posisi lockingan antara buy dan sell. Dalam contoh di sini, ini berjarak adalah 5 poin. Di bawah sini, Bapak dan Ibu, tentu yang Anda lakukan adalah Anda mencari momentum baru. Apakah Anda mau open buy position untuk membuka posisi beli baru atau membuka posisi jual baru yang kiranya bisa mendapatkan keuntungan sebesar 5 poin juga. Jadi Anda abaikan sementara lockingan yang Anda miliki, lalu perhatikan dengan jernih, melakukan analisa kembali di kondisi saat ini. Ya, anggap saja ternyata di sini ada momen untuk melakukan sell posisi. Dengan sangat mudah, Bapak dan Ibu bisa lakukan sell posisi. Ya, dengan trading system yang Anda miliki, lalu perhatikan oleh Bapak dan Ibu saat harga bergerak turun, usahakan Anda mendapatkan keuntungan yang equal dengan posisi lockingan. Ya, artinya plus 5. Plus 5, Bapak dan Ibu, bertemu dengan minus 5, maka hasilnya 0. Artinya uang Anda kembali utuh. Equity Anda kembali naik. Ya, tanpa harus menunggu, mengejar, menanti harga kembali ke sini. Ini adalah pola ignoring. Lalu kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa profesional trader, dia tidak peduli apakah pada historinya berwarna biru atau merah. Yang terpenting bagaimana equity-nya aman dan terus naik. Sedangkan amatir itu biasanya selalu khawatir. Dia tidak mau apabila di historical detail statement-nya itu ada merah. Dia inginnya semuanya biru. Ya. Nah, kalau menunggu selalu biru, Bapak dan Ibu, ini tentu akan memakan waktu. Anda betul-betul akan bekerja dengan waktu yang lama, tetapi dengan hasil yang minimal. Ya, dan ini tidak worth it sama sekali. Ya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita terkadang perlu beberapa saat untuk mengabaikan bahwa kita punya lockingan. Dan ini yang dilakukan para professional trader dengan melakukan ignoring, ya. Baik. Cara yang ketiga, ini yang disebut dengan breakthrough, Bapak dan Ibu. Oke, saya coba ubah ya untuk posisi beli dan jualnya. Anggap saja di sini Anda punya posisi sell ya di area sini. Nah, ini posisi sell seperti ini. Lalu kemudian ini adalah posisi beli Anda di area sini. Artinya ini berbeda dengan kasusnya akselerasi ataupun ignoring tadi. Dalam kondisi breakthrough, Bapak dan Ibu, ini berarti harga yang sedang running itu berada di tengah-tengah lockingan kita. Apakah berarti kalau buy berada di bawahnya, sell berada di atasnya. Artinya buy-nya sedang minus, sell-nya juga sedang minus. Ya, ini adalah breakthrough. Nah, di sini pun Bapak dan Ibu, kita juga bisa melakukan ignoring untuk mengabaikan sesaat. Lalu dengan jernih kita mencoba untuk menganalisa kemana pergerakan ini akan
bergerak ya. Apabila ternyata dari posisi lockingan ini, anggap saja lockingan yang Bapak Ibu miliki ini adalah berjarak 5 poin ya tadi ya. Nah, ini berjarak 5 poin misalnya. Lalu kemudian harga ketika Anda coba analisa ternyata akan terjun ke bawah. Maka Anda pun di sini bisa membuka posisi baru ya. Dan di sanalah Anda bisa melakukan yang namanya sell position. Ya, di sini sell position. Lalu kemudian harga bergerak ke bawah ya. Seperti ini. Ketika harga bergerak ke bawah Bapak dan Ibu, maka yang Anda lepas itu adalah sell yang di bawah. Walaupun kita membuka sell yang di tengah-tengah ini. Ini tujuannya adalah untuk memperkecil jarak antara buy dan sell sebelumnya menjadi lebih dekat ya antara si buy dan si sell. Yang barangkali tadinya minus 5 poin, dengan jarak di sini mungkin ini hanya sekitar 2 poin saja. Pengecilan posisi lockingan ini tentu akan secara otomatis akan menambah jumlah equity pada akun Anda ya. Oke, baik untuk para partisipan semua, Bapak Ibu yang sudah hadir sore ini, kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar ya di acara kami di Ngopi Bareng TPFX bersama narasumber Pak Deki Vanslobi dan bersama saya Teguh Novianto selaku host. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit.